Harapan City untuk meraih 4 gelar musim ini harus pupus. Mereka kalah dari Chelsea di semifinal Piala FA. Yang jadi masalah ini adalah kekalahan kedua mereka dalam 3 laga terakhir. Padahal selang seminggu lebih mereka harus hadapi PSG di Liga Champions. Lalu apakah ini tanda City mulai kehabisan bensin? Apakah mungkin City bisa senasib seperti AC Milan di Liga Italia? Bila kamu ingin tahu jawabannya, tonton terus video ini. Tidak seperti biasanya, City gunakan formasi 4-2-3-1. Kelelahan bisa saja penyebabnya karena komposisi pemain pun berbeda. Di belakang tak ada nama Stones dan Walker. Di tengah tadi si Gundogan dan Bernardo Silva. Sementara di depan, Foden di bangku cadangkan. Meskipun begitu, Pep bukanlah pelatih tanpa pengalaman. Keputusannya menggunakan formasi yang berbeda di tengah jadwal yang padat mungkin diilhami dari keberhasilannya mengalahkan Leicester 2 minggu yang lalu. Pada saat itu, City menang dengan formasi 4-2-3-1. Lalu, apa penyebab taktik serupa kali ini tak berjalan optimal? Pertama, high pressing Chelsea. City terlihat lebih kesulitan dalam hadapi high pressing. Mereka lebih banyak kehilangan bola. Misalnya pada cuplikan ini, high pressing Chelsea sebabkan pemain City kehilangan bola. Selain itu, dalam high pressing Chelsea, mereka berusaha mematikan 2 pivot City. Tentu saja ini berdampak signifikan pada permainan. Pep yang memiliki filosofi bermain ball position sangat membutuhkan kreativitas dari para gelandangnya. Maka ketika 2 pivot dimatikan, build-up serangan pun terhambat. Misalnya pada cuplikan ini, Chelsea lebih fokus menjaga gelandang City dibanding back di kanan dan di kiri. Persoalan ini sebetulnya bisa diatasi oleh gelandang serang seperti Kevin De Bruyne. Itulah yang terjadi saat lawan Leicester City. Kevin De Bruyne bermain baik sehingga bisa menutupi kekurangan 2 pivot dalam membuild up serangan. Nah, saat lawan City sebaliknya, justru ia yang bermain jelek. Lihatlah komparasi statistik De Bruyne saat lawan Leicester dan Chelsea. Saat lawan Leicester, keterlibatannya dalam permainan sangat tinggi, yaitu 5,7%. Sementara lawan Chelsea hanya 2,1%. Angka ini bahkan lebih kecil dibanding Sterling yang 3,2%. Akurasi umpan pun menurun. Kini hanya 67%. Ia menjadi pemain yang paling tidak akurat dalam memberikan umpan di antara pemain Chelsea dan City. Padahal peran De Bruyne adalah playmaker. Kontribusi minimnya inilah yang menjadi salah satu penyebab terhambatnya serangan City. Chelsea gunakan formasi andalan 3-4-2-1. Perubahan hanya terlihat di komposisi pemain. Lini depan kini diisi Timo Werner dan Hakim Ziyech. Sama dengan Chelsea, City pun menerapkan high pressing. Bedanya Chelsea lebih bisa mengakali high pressing ini. Beberapa kali mereka bisa keluar dari high pressing City. Misalnya pada contoh ini. Malahan, City memanfaatkan kelemahan high pressing. Saat tim melakukan high pressing, maka ada jarak yang jauh antara bek dan kiper. Nah, jarak jauh inilah yang dimanfaatkan Chelsea dengan bermain umpan terobosan ke area tersebut. Taktik ini pun didukung oleh pemain Chelsea yang memiliki kecepatan. Misalnya pada cuplikan ini, melihat Ziyech lari, Chilwell memberikan umpan lambung ke depan. Taktik ini juga yang hasilkan gol pertama. Garis pertahanan tinggi City dieksploitasi dengan umpan terobosan dari Mount. Werner yang unggul lari menerima umpan tersebut.
lalu mengumpankannya lagi kepada Ziyech. Cuplikannya seperti ini. Kemudian keunggulan jumlah pemain Chelsea di sisi sayap dimanfaatkan dengan bermain melebar. Mereka melakukan taktik switch ball. Taktik ini dilakukan dengan memindahkan bola dari satu sisi ke sisi lain. Dampaknya, pemain di sisi lain bisa saja tidak siap atau tidak ada di posisinya, sehingga peluang bisa diciptakan. Misalnya pada cuplikan ini. Selain itu, penetrasi pun kadang dilakukan dua bek sayap Chelsea. Implikasinya, pemain Chelsea unggul jumlah pemain di sisi sayap. Taktik ini akibatkan beberapa kali pertahanan City terbongkar. Misalnya pada cuplikan ini, pemain Chelsea unggul jumlah pemain saat di lini pertahanan City. Dalam kondisi seperti ini, Mount memiliki banyak opsi dalam memberikan umpan. Laga lawan Leeds belum bisa disebut sebagai pertanda kemunduran City, karena pada laga tersebut, Leeds juga tidaklah bermain baik. Mereka hanya hasilkan 2 tendangan dan dua-duanya menjadi gol. Baru saat lawan Chelsea, kemunduran mutlak terjadi. City terlihat kesulitan membongkar pertahanan lawan. Meskipun begitu, butuh konsistensi untuk menilai apakah City akan senasib dengan Milan yang kehabisan bensin. Setidaknya kita butuh 2 laga lagi untuk menilai performa City, yaitu saat lawan Aston Villa dan Tottenham. Bila di 2 laga itu hasilnya jelek, maka fans City bersiaplah untuk gelisah saat lawan PSG. Oke sobat semua, sebelum pamit, jangan lupa untuk tonton juga video analisis lainnya. Sampai jumpa lagi. Goodbye.